untuk sesi yang kedua. Silakan Pak Mardian. Terima kasih Mbak Peggy. Mau ngecek apakah suara saya Boleh cek suaranya Pak Mardian? Suaranya agak kecil. Oke, kalau sekarang bagaimana? Apakah Kurang keras, terdengar Mas. dengan jelas? Nah, kurang keras, kayak kasih toa sedikit. Oke, saya coba lagi deh. Kalau sekarang gimana? Oke, sudah cukup. Oke, cukup. Oke. Baik, terima kasih Mbak Peggy. Semangat sore Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di acara Roundtable Discussion Social Investment sore ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Jalal dan rekan-rekan di Social Investment Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bergabung di diskusi hari ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan mudah-mudahan kita bisa diskusi bersama. Baik, langsung saja saya ada beberapa halaman deck untuk memantik diskusi. Saya akan tampilkan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti mohon dicek apakah terlihat. Iya. Iya, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Sudah, baik. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ketika saya beberapa hari yang lalu mendapatkan message untuk diajak join diskusi ini, tema besarnya adalah adoption ya atau implementasi ESG di mining, dan pada waktu itu sambil diskusi dengan Mas Jalal juga dari Petrosi, kami ingin membawakan atau menyajikan ESG ini dari angle yang lain, dan ini sejalan sebenarnya dengan strategi besar perusahaan yang sudah kami lakukan dan akan terus lakukan kurang lebih dari 2 tahun terakhir ya. Karena itu saya akan membawakan tema ini karena kami perusahaan kontraktor memang sangat erat dengan kegiatan operasi ya, operasi bisnis di mining contract. Baik, berikutnya ini adalah beberapa 4 agenda yang akan saya sampaikan. Sedikit perkenalan mengenai Petrosi bagi yang belum kenal. Kemudian di bagian kedua bukan sesuatu yang baru, tapi sebagai refresher bagaimana sustainability sebagai disruptor buat bisnis dan menjadi increasingly menjadi the new normal. Kemudian saya juga akan sedikit cerita tentang use case digitalization yang juga menjadi bagian dari adopsi ESG di Petrosi, dan terakhir bagaimana kami juga sedang berupaya untuk mengoptimalkan digital asset di Petrosi untuk mendukung ESG data stewardship. Baik, Bapak Ibu, yang pertama sedikit perkenalan mengenai Petrosi. Jadi Petrosi berumur 50 tahun. Tahun ini Petrosi merayakan ulang tahun yang ke-50. Kemudian sudah listed di Bursa Efek, dulu Surabaya namanya ya, di tahun 1990. Kemudian saat ini kami menjadi bagian dari Indika Energi. Selama perjalanan Petrosi sudah menjadi partner dan mensupport berbagai klien perusahaan di Indonesia, khususnya di mining dan EPC. Capability dari Petrosi beragam, dari end-to-end mining, dari eksplorasi, geologi, mine planning, project management hingga project engineering. Kami juga salah satu perusahaan yang menjadi salah satu dari sekian perusahaan di Digital Lighthouse, sebuah kelompok perusahaan di bawah naungan World Economic Forum yang menghadirkan inovasi, transformasi dan digitalisasi yang memberikan dampak bagi bisnis dan industri. Ini adalah operasi kami di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi Petrosi adalah mining services company. Jadi kami mensupport banyak perusahaan
dengan jasa pertambangan dan EPC. Saat ini inilah beberapa proyek yang kami tangani atau kami support di Indonesia, baik dari Sumatera hingga Papua. Nah, berikutnya saya ingin langsung membahas mengenai kenapa sustainability sebagai disruptor atau disrupsi untuk bisnis dan menjadi increasingly the new normal ya. Dan ini juga bukan informasi yang baru. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah kerap mendengar berbagai hal yang saya akan sampaikan di sini. Ini sebagai pengantar dan sebagai konteks. Jadi yang pertama, kalau kita lihat komitmen terhadap net zero target, kemudian tadi Mas Benny juga sudah menyampaikan target untuk mengurangi emisi. Ini menjadi gerakan yang tidak terelakkan dan mendorong transisi energi yang masif besar-besaran di seluruh dunia. Bahkan hingga terjadi kompetisi ya terhadap raw material. Sebagai contoh, baru-baru ini saya membaca berita sampai tahun 2026 harga baterai itu akan melesat hingga 26% gitu. Karena semua orang berlomba-lomba ke sana. Nah, di sisi lain SDGs juga bukan sebuah hal yang baru. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga sangat familiar. Semakin banyak perusahaan yang mengincorporate SDGs dalam bisnisnya dan merefleksikan SDGs dalam core bisnis. Di laporan sustainability perusahaan terbuka di Indonesia juga sudah sangat common kita lihat alignment dengan Sustainable Development Goals. Kalau kita bicara lebih spesifik ya istilah ESG yang memang lahir dari sustainable finance, karena juga dunia investasi semakin melihat bukan hanya kinerja finansial tapi juga kinerja non finansial yang menjadi parameter. Tadi Mas Benny juga sudah menyebutkan ketika memutuskan untuk sebuah mengambil keputusan ya untuk sebuah investasi. Nah, stakeholder ya Bapak dan Ibu juga semakin aktif dalam adopsi ESG di berbagai sektor dan industri. Saya mengutip risetnya MSCI juga, government juga salah satunya, selain dunia investasi tentunya para investor. Dan stakeholder yang lain seperti Gen Z, ini saya ingin juga menyebutkan juga semakin melihat sustainability itu ya salah satu faktor gitu ketika dia menentukan akan bekerja di mana. Selain itu stakeholder yang lain seperti klien, shareholder, semuanya juga sudah segedang sepenarian melihat ESG menjadi sebuah hal yang semakin kesini semakin wajib untuk diadopsi. Bagi Petrosi, sebuah perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan dan EPC, menjalankan sustainable operation and performance adalah sebuah pendekatan untuk menjalankan, bahkan mentransform bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara bermakna. Gitu. Jadi kami mendefinisikan sustainable operation and performance itu adalah sebuah harmonisasi tujuan-tujuan operasional, tujuan bisnis, tujuan sosial dan lingkungan ketika perusahaan menjalankan core bisnisnya, core activity-nya, tentunya dalam rangka untuk mendatangkan value. Value buat siapa? Value buat stakeholder. Nah, di Petrosi semenjak tahun 2019 sudah menggaungkan sustainability strategy yang kita sebut 3D, diversification, digitalization, and decarbonization, yang menjadi panduan buat Petrosi untuk berjalan beberapa tahun ke depan. Nah, 3D ini menjadi kompas. Diversification artinya Petrosi ingin di usianya yang ke-50 bahkan sekarang ingin tetap relevan dengan kapasitasnya. Kita akan mensupport mining industry termasuk energy transitions. Jadi kita akan support ke komoditi yang relevan dan mendukung
ke transisi energi. Jadi kita melihat komoditas yang selama ini krusial di transisi energi ya, seperti nikel, koper dan sebagainya. Digitalisasi juga kunci sebagai sebuah pendekatan. Kami mengadopsi paradigma 4.0 dan melihat perbaikan-perbaikan business improvement di semua lini bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi dan teknologi 4.0. Dan nanti akan saya kasih sedikit use case apa saja yang sudah kami lakukan. Dan terakhir adalah dekarbonisasi, di mana diversification dan digitalization adalah salah dua pilar, jadi dua pilar yang juga saling terkait dengan decarbonisation ini. Dan dalam operasi kami mencoba terus mencari cara-cara bagaimana kami menekan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan, baik dari skop 1, skop 2, dan juga saat ini menjajaki skop 3. Nah, di Petrosi kurang lebih ada 3 elemen: people capability, management system, dan business process ya, Bapak dan Ibu. Jadi kami melihat 3 ini adalah elemen yang penting ketika kami berbicara digital transformations dan operational excellence, karena aset utama di Petrosi adalah people. Jadi kita menekankan pada penguatan kapasitas tim dan karyawan Petrosi. Saat ini jumlahnya sekitar 3.500, di mana kami mengelola begitu banyak proyek dan populasi unit ya di mining, dan hanya dengan orang-orang yang kompeten lah kami bisa mendeliver value ke stakeholder kami, khususnya di mining dan EPC. Kami melakukan itu dengan melihat manajemen sistem, semua perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan, termasuk dari sisi bisnis proses, apa saja yang bisa kita tap into untuk mengimprove productivity. Di saat yang bersamaan kita juga bisa driving cost reductions. Di satu sisi juga kita bisa menekan fuel consumption misalnya, termasuk juga waste generations. Nah, dengan digital transformation ini kami menerapkan advanced technology, dan ini kami mulai dengan beberapa langkah. Di tahap pertama kita menyiapkan fondasinya, seperti connectivity, data warehouse, kemudian berbagai instrumen lainnya yang krusial, dan fondasi ini membantu kami untuk menerapkan advanced technology seperti IoT, Internet of Things, kemudian advanced analytics yang membantu kami dan operasi kami mengambil keputusan dan melihat masalah-masalah di lapangan secara real time. Salah satunya yang terkait dengan faktor-faktor ESG. Nanti akan ada contohnya. Nah, karena kami mining operations, operational excellence adalah kunci utamanya, dan tadi sudah kami sebutkan, dan inovasi menjadi salah satu value di Petrosi dan salah satu penggerak utama di semua lini bisnis, dan kami selalu berupaya untuk mengimprove bisnis proses. Dan di halaman berikutnya saya ingin share ke Bapak Ibu bagaimana sih Petrosi kemudian menerjemahkan dan menjalankan strategi besar tadi, kemudian aspirasi kami untuk mendorong transformasi digital dengan menerapkan advanced technology di operasi di Petrosi. Nah, penerapan ini sejatinya adalah bagian dari upaya untuk mendorong sustainable operation and performance. Jadi ada beberapa digital use case yang sudah, sedang, dan terus akan kita lakukan di Petrosi di berbagai proyek kami di Indonesia. Jadi yang bisa saya share salah satunya adalah yang di sebelah kiri. Tim mining kami memiliki inovasi untuk mendorong optimalisasi dan alokasi fleet atau armada, di mana sebagai mining services ya Bapak dan Ibu, kami mengelola aset atau heavy equipment units yang tidak sedikit. Dan dalam operasi penambangan ya di pit seperti itu ada berapa unit seperti eskavator, dump truck. Bapak Ibu yang dari mining tentunya udah nggak asing ya. Dan pendekatan teknologi di sini kami mendorong agar operasi di lapangan di pit dapat seefisien mungkin
bahkan hingga detail dari waktu perjalanan, armada, jarak pengangkutan, alur gerak eskavator, digger ketika melayani para dump truck ini kami capture dengan berbagai sensor dan instrumen-instrumen IoT yang pada akhirnya memberikan rekomendasi di mana titik-titik kami bisa mengoptimalkan dan mengurangi katakanlah armada yang kita terjunkan di situ. Jadi pada akhirnya kita bisa mendorong pengurangan dump truck misalnya, dan secara tidak langsung maupun secara langsung juga hal ini tentunya membantu satu meningkatkan optimalisasi, yang kedua mengurangi armada atau truk yang pada akhirnya tentunya fuel consumption juga bisa kita tekan dan pada akhirnya tentunya emisi dapat kita kurangi juga. Nah, yang kedua adalah fuel and road analyzer ya Bapak dan Ibu. Jadi ini salah satu aplikasi yang di penerapan atau aplikasi yang dijalankan juga oleh tim mining kami, di mana fuel and road ini berkontribusi besar ya terhadap konsumsi fuel dari unit-unit kami. Nah, sebagai mining services, mining contractor yang punya heavy equipment, dump truck, konsumsi energi, konsumsi BBM sangat signifikan setiap hari dan diakumulasi setiap bulan, dan ini menjadi sumber scope 1 ya buat Petrosi. Jadi kalau tadi Mas Benny cerita di main ID yang gede di scope 3-nya ya, sold produknya. Nah, kalau di Petrosi karena mining services kita punya armada, nah yang besar itu di scope 1-nya. Karena itulah kami di tim mining selalu berupaya untuk mendorong business improvement dan inovasi di operasi kami. Nah, dengan fuel and road analyzer ini kami mendorong berbagai inovasi, misalnya untuk road ketika di pit kita menerapkan instalasi berbagai sensor yang bisa mendetek kondisi jalan, misalnya sederhananya apakah jalan itu ada grade resistant atau rolling resistant ya, atau ada naikan atau turunan yang secara teknis dapat berpengaruh terhadap operasi dari si truk dan juga pada akhirnya konsumsi BBM si truk tersebut. Nah, bagi mining contractor, parameter-parameter ini sangat penting karena dia terkait dengan cost dan juga terkait dengan fuel consumption. Nah, dengan fuel and road analyzer ini kita memastikan agar setiap unit dapat memaintain fuel efisiensi yang tinggi dan bahkan dapat kita kurangi dengan menerapkan berbagai intervensi. Jadi ketika kita, kalau contohnya kalau di road analyzer, ketika area operasi di lapangan ada kondisi di mana dapat menyebabkan pergerakan dari dump truck ini berpotensi untuk mengkonsumsi fuel secara lebih besar, maka fuel and road analyzer ini akan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang kita perlukan di jalan. Nah, fuel and road analyzer ini sebenarnya adalah bagian dari 3 intervensi, yaitu man, machine, and road situation. Jadi kalau machine kita lihat dari intervensi terhadap sarana atau heavy equipment units atau drum truck yang kita jalankan. Kemudian kalau man, behavior dari para operator kami juga sebenarnya berpengaruh terhadap konsumsi dari setiap unit yang kita jalankan. Jadi intervensi yang kita lakukan juga termasuk mengengage, melatih para operator-operator kami dengan pengetahuan, knowledge, wawasan bagaimana mengoperasikan sarana atau unit secara efisien. Nah, pendekatan teknologi kami juga memungkinkan untuk mengidentifikasi operator-operator mana saja yang menunjukkan behavior dari sisi fuel consumption bisa cukup tinggi atau lebih besar daripada seharusnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, karena kami juga mengelola aset yang cukup banyak, populasinya cukup besar,
heavy equipment dan sarana seperti dump truck dan sebagainya. Jadi tim aset manajemen di Petrosi cukup besar karena kami ingin memastikan operasi tetap dapat berjalan. Di satu sisi kita juga ingin memastikan aset-aset ini dapat berfungsi dengan optimal. Kami mendeploy maintenance strategy yang komprehensif. Kita juga melakukan berbagai penerapan untuk melihat kondisi masing-masing unit kita, dan yang terpenting adalah salah satunya adalah aplikasi predictive maintenance. Jadi mungkin yang punya kendaraan di rumah ya, semakin dini kita bisa mendetek isu atau masalah yang kita miliki di kendaraan kita, maka semakin cepat kita bisa melakukan perbaikan. Nah, buat Petrosi, aset manajemen yang baik membantu kami untuk memperpanjang lifetime komponen di setiap unit, dan pada akhirnya juga membantu kami untuk bisa menekan waste generation yang muncul dari unit-unit kami. Jadi seperti scrap metal atau scrap tire misalnya. Jadi tim asset management kami mendorong optimisasi dan improvement agar aset-aset kami dapat beroperasi dengan baik dan sebisa mungkin mengextend lifetime komponennya. Pak Mardian, bisa dipercepat ya? Oke, bisa. Terima kasih. Tinggal 2 slide. Ini terkait mengoptimalkan digital platform di Petrosi, Bapak dan Ibu. Jadi di Petrosi kami sudah mengembangkan beberapa instrumen digital platform di berbagai lini bisnis dan memiliki ESG data yang granular, membantu untuk melakukan measurement dan juga untuk tracking, dan tapping into digitalization juga bisa menjadi sebuah opportunity untuk mengidentifikasi, men-tracking, mengkomunikasikan juga, dan bahkan nantinya bisa mendisclose ESG data secara lebih baik. Jadi Project Minerva adalah project advanced analytic mining kami yang tadi saya sempat jelaskan. Cipro adalah digital platform di safety, health and environment. Kemudian ada HCIS juga, ada brain dan dashboard dan digital platform yang lain yang saat ini kami sedang eksplorasi, dan aspirasi kami adalah kita ingin melihat dan memonitor ESG data dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan aset-aset digital platform yang sudah dikembangkan dan dimiliki dan dijalankan oleh Petrosi. Karena tadi kalau Mas Bedi bilang ya, ESG at the end of the day kita juga melihat performance, dan ESG data menjadi salah satu garda terdepan kita. Nah, ada 3 tantangan yang kami lihat. Yang pertama itu teknologi dan adaptability, seperti Bapak Ibu ketahui. Kalau kita ngomongin EV tadi Mas Beni udah cerita, butuh proses yang panjang, termasuk di dunia tambang juga. Semua orang masih melihat dan mengkaji opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Tentu di situ ada juga cost, ada investment, ada study case, ada POC. Dan kita melihat juga alokasi investment ya yang diperlukan, itu juga tidak sedikit ya ketika kita transisi ke energi renewable. Misalnya tadi saya di depan disebutkan adanya kenaikan harga baterai misalnya yang diprediksi akan terus meningkat, dan ini juga mempengaruhi semua hal yang terkait dengan transisi ke energi yang bersih, misalnya kalau kita mengadopsi renewable energy. Kami juga melihat ada opportunity, kita bisa engage dengan banyak stakeholder, dengan partner untuk berbagi resources, knowledge, teknologi maupun solution ya dengan klien, dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah. Begitu banyak opportunity, dan hal ini yang sekarang sedang kami explore juga. 3 hal ini adalah key takeaways, Mbak Peggy, akhir dari slide deck saya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Mbak Peggy. Terima kasih Pak Mardian atas presentasinya. Memang kadang-kadang terlihat slide-nya karena padat sekali ya. Jadi dan ada feeling untuk bisa menjelaskan secara utuh kepada rekan-rekan semua, waktu pun memang tidak terasa.
Tidak apa-apa, tidak menutup juga kemungkinan kita untuk berdiskusi karena masih ada ruang untuk diskusi setelah ini.